Pernahkah Anda merasa bahwa seseorang tidak menghargai atau bahkan meremehkan Anda? Itu tanda mereka tidak menghormati Anda. Saya yakin setiap dari kita pernah berada di situasi di mana kata-kata kasar atau tidak sopan menghampiri, bukan? Tapi bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi lebih kuat dari situasi itu? Menghadapi orang seperti ini bisa benar-benar membuat kita kesal atau bahkan merasa rendah diri. Namun ingat satu hal penting, Anda tidak pernah layak menerima perlakuan buruk dari siapapun. Tidak seorang pun berhak memperlakukan Anda dengan tidak pantas, mengabaikan Anda atau memanfaatkan Anda. Mengapa orang meremehkan orang lain? Menurut psikolog, kadang ini lebih berkaitan dengan perasaan tidak aman atau kecemburuan dari pihak yang meremehkan. Mereka mungkin merasa terancam atau tidak nyaman dengan kemajuan yang kita capai. Jadi saat seseorang mencoba menarik Anda ke bawah, itu bisa jadi karena Anda sedang naik ke atas. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan membahas 5 cara dan strategi bijak untuk menghadapi orang-orang yang kasar dan tidak sopan. Dan mari kita bahas lebih lanjut setiap poin pentingnya. Untuk mengatasi situasi sulit ini, siapkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menghadapi seseorang yang mungkin bisa dibilang merugikan diri kita sendiri. Karena tips yang akan kami berikan dapat sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari Anda. Yang pertama dan yang paling penting, tetaplah bersikap tenang. Saat seseorang bersikap atau berkata kasar kepada Anda, mungkin insting pertama Anda adalah untuk membalas dengan cara yang sama. Namun penting untuk diingat bahwa respon seperti itu seringkali tidak membawa hasil yang baik. Menanggapi dengan kemarahan hanya akan memperpanjang siklus negativitas yang tidak ada habisnya. Alih-alih untuk membalas, lebih baik memilih untuk tetap tenang, tegar, dan lebih santai. Dengan memilih untuk tidak meningkatkan situasi memanas ini, Anda mencegah konflik dari berkembang menjadi lebih besar dan tidak terkendali. Mengadopsi pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menenangkan situasi yang tegang, tapi juga dapat membuat orang yang berperilaku kasar itu berpikir ulang tentang perilakunya, terutama saat mereka menyadari bahwa tindakan atau komentar negatif mereka tidak mempengaruhi Anda sama sekali. Selain itu, mempertahankan ketenangan Anda dalam situasi yang menantang, menunjukkan tingkat kedewasaan dan pengendalian diri yang sangat tinggi. Ini adalah langkah pertama yang kuat dalam menghadapi perilaku kasar dengan bijaksana. Yang kedua, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Kadang-kadang tindakan atau ucapan kasar seperti penghinaan yang secara terang-terangan bisa sangat menyinggung. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua perilaku negatif dilakukan dengan sengaja. Terkadang apa yang tampak sebagai sikap kasar atau tidak sopan mungkin hanya kesalahpahaman atau upaya bercanda yang tidak tepat. Oleh karena itu, lebih baik untuk menghindari melompat kesimpulan yang secara lebih awal. Cobalah untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu mengapa seseorang mungkin bersikap kurang sopan terhadap Anda. Apakah mereka sedang mengalami stres? Apakah suasana hati mereka sedang buruk? Atau mungkin mereka sedang merasa tidak aman? Memahami penyebab di balik perilaku mereka bisa membantu Anda merespon dengan lebih hati-hati dan dengan tepat. Mengambil langkah untuk memahami konteks di balik tindakan mereka tidak hanya membantu meredakan ketegangan yang sedang berlangsung, tetapi juga memastikan bahwa respon Anda telah dipikirkan dengan matang dan penuh pertimbangan. Ini adalah cara yang bijaksana untuk mengelola interaksi yang sulit, dengan memastikan bahwa Anda tetap tenang dan objektif dalam menanggapi tantangan. Yang ketiga, minta mereka untuk menjelaskan perilaku mereka. Jika Anda merasa tidak yakin apakah perilaku kasar atau komentar negatif seseorang benar-benar disengaja atau tidak, meminta penjelasan lebih lanjut bisa menjadi langkah yang bijaksana. Hal ini akan secara halus mengubah dinamika pembicaraan yang sedang berlangsung. Langkah ini memiliki 2 manfaat utama. Yang pertama, meminta penjelasan dapat membuat orang tersebut merenungkan dan menjelaskan perilaku mereka sendiri, yang seringkali menyebabkan mereka mempertimbangkan dampak dari perkataan ataupun tindakan mereka. Mereka mungkin menyadari bahwa apa yang mereka katakan atau lakukan bisa diartikan berbeda dari apa yang mereka maksudkan. Atau mungkin mereka akan menyadari bahwa perilaku mereka memang tidak pantas. Yang kedua, dengan meminta penjelasan dengan cara yang terbuka dan tidak menuduh.
Anda menunjukkan bahwa bersedia memahami sudut pandang mereka, merancang pertanyaan Anda dengan cara yang ingin memahami, daripada hanya bereaksi akan membantu dialog berlangsung lebih hormat. Menggunakan pendekatan ini tidak hanya memperjelas niat dan pemahaman, tapi juga memelihara komunikasi yang lebih konstruktif dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang lebih lanjut. Yang keempat, tunjukkan bahasa tubuh yang sopan. Bahasa tubuh Anda memainkan peran krusial dalam komunikasi. Seringkali menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata yang Anda ucapkan. Saat Anda berada dalam situasi di mana seseorang tidak menghormati atau bersikap kasar kepada Anda, cara Anda membawa diri dapat sangat memengaruhi bagaimana situasi itu akan berkembang. Ingatlah bahwa bahasa tubuh yang agresif, seperti menyilangkan tangan atau menunjuk dengan jari, bisa secara tidak sengaja memperburuk situasi. Gerakan-gerakan ini cenderung diinterpretasikan sebagai defensif atau konfrontatif, yang dapat membuat situasi menjadi semakin tegang. Sebagai gantinya, pilihlah untuk menunjukkan bahasa tubuh yang menandakan ketenangan dan pengendalian diri. Cobalah menjaga kedua lengan Anda tetap rileks di sisi tubuh atau di pangkuan Anda, yang mencerminkan keterbukaan dan kemauan untuk terlibat secara konstruktif. Selain itu, mengangguk dan mempertahankan kontak mata menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan seksama percakapan yang sedang berlangsung, tetapi Anda tidak terintimidasi. Dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat, Anda tidak hanya memperbaiki cara Anda dilihat oleh orang lain, tetapi juga mempengaruhi arah dan hasil dari interaksi tersebut secara positif. Yang kelima, batasi atau kurangi interaksi dengan mereka yang kasar. Di dunia ini ada orang-orang yang meskipun menyadari bahwa tindakan atau perkataan mereka telah menyebabkan Anda sedih dan sakit hati, dan tetap saja terus melakukan hal tersebut tanpa ada usaha untuk berubah. Jika Anda terus-menerus mendapatkan perlakuan kasar dari orang yang sama, maka sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali dampak negatif yang telah mereka timbulkan dalam hidup Anda. Perilaku kasar dan tidak hormat yang terjadi secara berulang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan emosional dan kesehatan mental Anda. Seringkali menyebabkan stres bertambah, perasaan rendah diri yang meningkat, dan secara keseluruhan menurunkan kualitas hidup Anda. Dalam situasi seperti ini, mengurangi jumlah interaksi yang Anda miliki dengan individu tersebut mungkin merupakan solusi yang tepat. Langkah ini adalah cara untuk memprioritaskan kedamaian dan ketentraman hati Anda, serta menjauhkan diri dari orang-orang yang berperilaku toksik. Mengambil jarak dari mereka tidak hanya membantu Anda memulihkan kesehatan emosional, tetapi juga memberikan ruang untuk mengembangkan hubungan yang lebih sehat dan mendukung dengan orang lain. Baik, itulah 5 cara dan strategi bijak yang bisa kita terapkan untuk menghadapi orang-orang yang kasar dan tidak sopan. Mengingat kita semua pasti pernah berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, penting bagi kita untuk mengetahui cara-cara untuk mengelola situasi tersebut dengan tenang dan dengan matang. Dari tetap bersikap tenang, tidak membuat kesimpulan yang terburu-buru, menanggapi dengan kebaikan, meminta penjelasan, menunjukkan bahasa tubuh yang sopan, hingga pada akhirnya membatasi interaksi dengan orang-orang yang terus-menerus berperilaku toksik terhadap kita. Dan ingat, tujuan utama kita adalah menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Jadi pilihlah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung dan positif, yang meningkatkan bukan menurunkan kualitas hidup kita. Semoga dengan menerapkan cara dan strategi ini, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi segala situasi dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berbuat baik. Salam bijak.